Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1111. Pemirsa dan teman-teman yang terhormat. Petik 2. Dengan pertempuran terakhir Perang Suci, pembawa acara Xiao Sha muncul di panggung kompetisi lagi. Wajahnya dipenuhi dengan cahaya merah bahagia, seperti semua penonton yang hadir. Hari ini, kita menyaksikan 99 pertempuran hebat dengan mata kita sendiri, dan menyaksikan kelahiran 100 orang suci perang. Sekarang, saya ingin meminta Anda untuk memberikan tepuk tangan terhangat kepada 100 orang suci perang ini. Bersemangat berkata dengan lantang. Tepuk tangan di tempat kejadian sekali lagi mencapai tingkat yang tinggi, dan seluruh stadion menjadi lautan tepuk tangan dan sorak-sorai gelombang tepuk tangan hampir menenggelamkan semua orang di tempat kejadian. Setelah sekian lama, Xiao Sha mengangkat tangannya dan menekan. Tepuk tangan dan sorakan berangsur-angsur berkurang, dan akhirnya menjadi tenang. Pada saat ini, saya sangat bersemangat dan sangat bangga, karena Anda seharusnya melihat bahwa di antara 100 orang suci pertempuran, sebanyak 32 adalah prajurit kerajaan naga kami. Di seluruh dunia, hanya kami prajurit negara naga yang tinggal oleh tradisi latihan keras bagi para pejuang. Kami menggunakan cara yang paling sulit untuk mencapai tujuan membuat diri kami lebih kuat, dan fakta telah membuktikan bahwa cara ini masih dapat mencapai efek yang tidak kalah dengan jus. Petik 2. Saya sangat senang prajurit kerajaan naga kita mengalahkan Ges. Petik 2. Aku bahkan lebih bahagia karena semua kegigihan kita terbayar. Kerajaan naga selalu bisa mengikuti jalan ini. Petik 2. Tolak jus, mulai dari saya. Tolak pohon kehidupan, mulai dari saya. Mari kita gunakan kerja keras dan kerja keras kita sebagai ganti hari esok yang lebih luar biasa. Kata Xiao Sha dengan penuh semangat. Retorika seperti itu membuat banyak pembangkit tenaga asing yang hadir sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak bisa menahannya siapa yang menjadikan Long Country sebagai negara yang melarang jus. Selain itu, Longguo juga menjadi ajang jihad ini, dan keunggulan lapangan tuan rumah tidak tercakup. Teman-teman yang hadir, setelah pertempuran terakhir Perang Suci selesai, kita akan segera memulai pertempuran terakhir, pertempuran Raja Suci yang menghancurkan dunia. 8 prajurit yang tampil baik di pertempuran sebelumnya pertempuran suci menjadi milik Raja Suci kita pemain pertempuran pemecah dunia. Untuk mencerminkan keadilan semaksimal mungkin, semua prajurit dapat menantang 8 pemain ini. Begitu mereka menang, mereka dapat menggantikan posisi lawan, dan setelah Anda mendapatkan posisi lawan, orang lain tidak akan bisa untuk menantangmu, yang berarti sekali kamu mengalahkan salah satu dari mereka, kamu akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran terakhir Raja Suci. Kekuatan mereka sendiri, dan mengenali diri mereka sendiri juga merupakan manifestasi dari kekuatan seorang pejuang. Oleh karena itu, begitu tantangan gagal, penantang akan kehilangan semua kehormatan. Petik 2. Saya harap semua orang bisa menantang dengan hati-hati. Petik 2. Akhirnya, sebuah iklan akan dimasukkan. Perang Dunia Raja Suci ini disponsori oleh tim sepatu trendy. Tim sepatu trendy terutama menjual Nike, Adidas, Vans, Converse, dan merek olahraga lini pertama lainnya. Harganya masuk akal dan kualitasnya sangat baik. Produk tinggi selesai, Moments dengan jelas menandai harga tanpa rutinitas, mendukung tanpa alasan untuk kembali, memperhatikan kualitas dan purna jual, semua orang dapat menambahkan prestise C83188 jika perlu. Titik. Suara di tempat kejadian. Di tengah suara genderang, seorang wanita cantik dengan sosok montok melangkah ke panggung kompetisi. Si cantik memegang gulungan di tangannya, dan dia berjalan ke tengah panggung kompetisi dengan wajah serius. Di depan ratusan ribu penonton, si cantik membuka gulungan itu sedikit demi sedikit. Menurut keputusan panitia penyelenggara,
orang-orang kudus yang berhak untuk berpartisipasi dalam Perang Dunia Raja Suci adalah Tuan Dork Nowotsku, Tuan Stephen Lin, Tuan Xiao Chentian, Tuan Zhao Tuntian, Tuan Don Quixote, Tuan Russell, Tuan Ronaldo dan Tuan Ferguson. Sambil memegang gulungan itu, si cantik berkata dengan keras. Saat suara si cantik turun, nama dan foto dari 8 orang ini muncul di monitor besar di tempat kejadian. Untuk 8 orang ini, penonton di tempat kejadian tidak terkejut. 8 orang ini semuanya berada di 20 besar daftar Tianlong, dan 8 orang juga tampil bagus di pertempuran perang suci sebelumnya. 8 kandidat untuk kompetisi benar-benar berkualitas. Tentu saja, ini bukan daftar terakhir, orang-orang di tempat kejadian masih memiliki peluang. Selama mereka mengalahkan salah satu dari 8 orang ini, mereka dapat menggantikannya. Sekarang, mari kita undang 8 pembangkit tenaga listrik ini untuk bermain. Kata si cantik. Chentian, Stephen, Tuntian, ayo. Bu Yixian berkata dengan bersemangat kepada Stephen Lin dan yang lainnya. Stephen Lin mengangguk, menatap Xiao Chentian dan Zhao Tuntian dan berkata, ayo pergi. Petik 2. Pergi. Xiao Chentian dan Zhao Tuntian mengangguk bersama, dan kemudian, ketiganya berjalan berdampingan ke menara kompetisi seni bela diri. Di sisi lain, Dork Nowotsku mengantarkan Don Quixote dan Ronaldo ke pentas kompetisi. Di panggung kompetisi, ke-8 kandidat hadir. Stephen Lin dan Xiao Chentian berdiri di sisi kiri tuan rumah, sedangkan Don Quixote dan lainnya berdiri di sisi kanan tuan rumah. Ke-6 orang ini mewakili kekuatan tempur terkuat di timur dan barat. Adapun Russell dan orang lain bernama Ferguson, meskipun mereka juga sangat kuat, mereka secara otomatis diabaikan. Tentu saja, Russell tidak akan diabaikan sepenuhnya, karena dia telah memprovokasi Stephen Lin dengan ceroboh sebelumnya, dan banyak orang yang menantikannya. Pada saat ini, Russell sedang berdiri di samping Dork Nowotsku. Dia melirik Stephen Lin beberapa kali, dan menemukan bahwa Stephen Lin tidak memperhatikannya, yang membuatnya agak lega. Sekarang, saya mengumumkan dimulainya secara resmi pertempuran penghancuran dunia Raja Suci, tantangan kontestan. Jika Anda ingin menantang salah satu dari 8 ini, silakan naik ke panggung. Pembawa acara berkata dengan lantang. Saat suara tuan rumah jatuh, gimnasium yang awalnya berisik menjadi sunyi. Banyak orang melihat panggung kompetisi dengan gugup. 8 orang di panggung kompetisi bukanlah 8 orang yang akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran pemecah dunia Raja Suci. Banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam pertempuran pemecah dunia Raja Suci masih akan menantang mereka, dan tantangan ini lebih seperti berjudi. Jika Anda menang, Anda akan memenuhi syarat, jika kalah, Anda bahkan akan kehilangan gelar War Saint. Sistem persaingan yang begitu kejam membuat penonton heboh hingga ekstrim. Namun, setelah tuan rumah selesai berbicara, tidak ada penantang yang langsung muncul. Sepertinya semua orang sedang menonton. Saat ini, Stephen Lin tiba-tiba meminta pembawa acara untuk mengambil mikrofon. Tindakan seperti itu membuat semua orang yang hadir sedikit bingung, apa yang dia lakukan dengan mikrofon saat ini. Semua orang di dunia seni bela diri. Stephen Lin melihat ke sekeliling sekelompok orang kuat di antara hadirin dengan mikrofon, dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya harap Anda memberi saya wajah dan tidak menantang Russell di proses selanjutnya untuk menantang kita. Petik 2. Jangan menantang Russell. Saat Stephen Lin mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Apa artinya ini? Apa artinya tidak menantang Russell? Mungkinkah Stephen Lin dan Russell masih memiliki kesepakatan PY? Namun, bukankah Russell memprovokasi Stephen Lin sebelumnya? Mengapa mereka berdua tidak mungkin mencapai kesepakatan? Russell sendiri juga tercengang, dia tidak menyangka Stephen Lin akan mengajukan permintaan seperti itu. Mungkinkah dia sudah masuk agama Mosa? Atau apakah dia kewalahan oleh pesona pribadiku? Russell memandang Stephen Lin dengan curiga. Kenapa? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Karena
Jika dia dikalahkan olehmu, maka aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya di pertempuran berikutnya. Stephen Lin memandang Russell sambil tersenyum, dan berkata perlahan, Tuan Russell berkata bahwa jika ada janji temu terpisah dia berharap bisa bertengkar hebat denganku, dan aku juga berharap bisa bertengkar hebat dengan Tuan Russell, dan kuharap semua orang bisa membantu kita. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, mata Russell tiba-tiba membesar. Ternyata dia masih ingat pertunangan saya sebelumnya. Ternyata dia tidak pernah membiarkanku pergi. Wajah Russell tiba-tiba menjadi sedikit pucat, dan kekuatan di tubuhnya sepertinya hilang saat ini, dan tangan serta kakinya sedikit lemah. Pada saat yang sama, tiba-tiba ada ledakan tawa di gimnasium. Ternyata Stephen Lin masih ingat provokasi Russell sebelumnya. Dia meminta Russell untuk tidak menantangnya, sehingga dia memiliki kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Russell. Luo Su, ini benar-benar sial, dia diincar oleh Stephen Lin, maka perjalanannya dari pertempuran yang menghancurkan dunia Raja Suci kali ini pada dasarnya bisa berakhir. Lagi pula, Stephen Lin adalah orang yang kuat dengan 15 bintang. Selain itu, 15 bintang adalah batas atas ujian, dan banyak orang percaya bahwa kekuatan nyata Stephen Lin bahkan dapat melampaui semua 15 bintang. Dalam hal ini, peluang Russell akan semakin kecil. Tuan Lin, itu hanya lelucon sebelumnya, kata Russell dengan canggung dan canggung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin menghadapi Stephen Lin terlebih dahulu, karena Stephen Lin mungkin tidak hanya ingin mengalahkannya, tetapi juga dengan kejam. Kalahkan dia dalam hal ini, dia hanya bisa menggunakan semua kartu hall-nya untuk melindungi dirinya sendiri, dan begitu kartu hall digunakan lebih awal, itu berarti dia hanya bisa menjadi putri duyung dalam pertempuran terakhir yang menentukan. Dia berharap bisa memasuki pertempuran terakhir dengan lancar, dan pada saat itu, tidak masalah jika dia menghadapi Stephen Lin lagi. Saya tidak berpikir itu lelucon, kata Stephen Lin. Russell menggerakkan sudut mulutnya karena malu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada prinsipnya, kami tidak setuju dengan tindakan Tuan Lin seperti yang Anda lakukan. Namun, pertempuran Raja Suci ini pada akhirnya akan menentukan siapa yang terkuat di antara kami, jadi tidak masalah siapa yang Anda tantang atau tidak. Artinya, karena di akhirnya hanya ada satu orang yang tersisa di panggung ini. Pembawa acara berkata sambil tersenyum. Saat pembawa acara selesai berbicara, seorang prajurit berambut pirang melompat ke atas panggung. Saya ingin menantang Stephen Lin. Bab 1112. Wow, tiba-tiba terjadi keributan di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka bahwa orang pertama yang ditantang adalah Stephen Lin. Beruntung, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Ini baru permulaan, kata Dork Nowotsku bercanda. Stephen Lin memandang Dork Nowotsku, dan berkata dengan datar, apakah kamu akan bertarung dengan roda? Jika kamu kehabisan energi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk melawanku? Dork Nowotsku bertanya. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, tampaknya Bogut seharusnya memberitahu Anda tentang kerangka itu. Petik 2. Nama Tuhan Yang Maha Esa bukanlah sesuatu yang memenuhi syarat untuk Anda katakan. Dek Norwitsky berkata dengan dingin. Stephen Lin tersenyum dan menatap pria berambut pirang itu. Jelas, Bogut dan yang lainnya berencana menggunakan roda untuk memakannya. Setelah kerangka terisi, ia dapat memiliki energi untuk membuka beberapa mode untuk meningkatkan efektivitas tempurnya sendiri. Setelah energi dikonsumsi, fungsi kerangka secara keseluruhan akan berkurang, mengakibatkan penurunan kemampuannya sendiri. Dork Nowotsku mungkin mengetahui hal ini, jadi dia mengatur seseorang untuk menantangnya. Selama energinya dapat dikonsumsi, Dork Nowotsku akan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar di pertempuran terakhir. Langkah ini tidak berbahaya, tetapi juga ada harganya. Harganya adalah semua orang yang menantang Stephen Lin akan dicabut gelar santo perangnya. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Stephen Lin,
begitu tantangannya gagal, gelar War Saint akan lenyap. Teman-teman dari penonton, penantang pertama kita telah lahir, dan dia adalah pengejar mimpi dari Stars and Stripes, Green. Saya harus mengatakan bahwa keberanian Green patut dipuji, tetapi yang harus dihadapi Green adalah milik kita semua. Negara adidaya bintang 5 Tuan Stephen Lin, apa peluangnya untuk menang? Harap tunggu dan lihat. Selanjutnya, kami akan menyerahkan panggung seni bela diri kami kepada Tuan Stephen Lin dan Tuan Hijau. Pembawa acara berkata dengan lantang. Stephen, selamat. Zhao Tuntian menepuk pundak Stephen Lin dan berkata dengan senyum aneh. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Bagi yang lain, pertarungan roda akan benar-benar menghabiskan energi mereka, tetapi baginya, pertarungan roda adalah pertarungan yang dapat diisi ulang. Semakin intens pertempuran, semakin cepat muatannya. Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Dork Nowotsku. Tertawa, kamu tidak akan bisa segera tertawa. Dork Nowotsku berkata pada dirinya sendiri dengan dingin ketika dia melihat senyum Stephen Lin. Gunakan jurus bertarung dengan roda, kali ini Raja Suci tidak lain adalah kamu. Kata Don Quixote sambil tersenyum di samping. Bahkan jika kita tidak harus bertarung dengan roda, Raja Suci adalah milikku, kata Dork Nowotsku dengan bangga. Ya, kamu benar. Don Quixote mengangguk berulang kali. Di panggung kompetisi, Stephen Lin berdiri berhadapan dengan Green. Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Stephen Lin tiba-tiba bertanya. Konsekuensi? Green tersenyum bercanda, dan berkata, apa akibatnya? Kamu adalah ahli seni bela diri. Paling-paling, aku akan dikalahkan olehmu. Mungkinkah kamu masih bisa membunuhku? Lalu gambaran yang kamu miliki didirikan sebelum tidak lebih. Petik 2. Tampaknya rencanamu sangat menyeluruh, dan bahkan ini termasuk, kata Stephen Lin. Kali ini, Raja Suci milik pejuang barat kita. Kamu tidak punya kesempatan. Green menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dork Nowotsku di kejauhan. Dork Nowotsku mengangguk, dan setelah itu Don Quixote mengeluarkan botol berisi cairan dari kotak di sampingnya, dan melemparkannya langsung ke Green. Bentak, Green menangkap botol itu dan membukanya. Ngomong-ngomong, buat iklan. Green menyeringai, melihat sekeliling dan berkata, ini adalah jus buah terbaru yang diteliti dan dikembangkan oleh Tree of Life. Tidak ada efek samping, dan jus ini akan dijual ke seluruh dunia pada tanggal 1 bulan depan. Semuanya, jangan lewatkan. Petik 2. Menggandakan kekuatan bertarungmu. Kata-kata Green menyebabkan kegemparan di antara hadirin. Di era sekarang ini, banyak obat yang dapat meningkatkan fungsi tubuh manusia dalam waktu singkat, namun tingkat peningkatannya belum lagi kecil, dan juga terdapat efek samping yang serius. Pohon kehidupan telah mengembangkan jus buah yang dapat menggandakan kekuatan tempur seseorang dalam waktu singkat, dan tidak memiliki efek samping, sehingga menjadi yang terdepan bagi semua orang. Jika benar seperti yang dikatakan Green, maka jus penyegar ini pasti akan menjadi produk populer berikutnya di seluruh dunia. Siapa yang bisa menahan godaan untuk menggandakan kekuatan tempur mereka dalam 10 menit? Ini kartu trufmu, Stephen Lin bertanya. Ini hanyalah salah satu dari banyak kartu haul kami, kata Green, membuka botol dan meminum jus di dalamnya. Wasit di tempat kejadian tidak menghentikan langkah Green. Kali ini jihad membolehkan penggunaan obat apapun, bahkan obat perangsang dan sejenisnya. Sebotol jus dengan cepat masuk ke perut Green. Green bersendawa, lalu membuang botol itu ke samping. Dengan sekali klik, botol itu pecah menjadi beberapa bagian. Apakah kamu benar-benar mengira aku di sini untuk menghabiskan uangmu? Saat ini, aku tidak takut pada siapapun di sini, kata Green keras. Saat suara Green turun, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Otot-otot di tubuh Green sedikit demi sedikit menegang, dan semua pembuluh darah disorot, seluruh orang itu tampak jauh lebih ganas dari sebelumnya. Adegan ini mengejutkan semua penonton di tempat kejadian,
dan semua orang bisa dengan jelas merasakan aura menakutkan di tubuh Green. Hijau saat ini benar-benar berbeda dari hijau sebelumnya. Apakah ini efek setelah menggandakan kekuatannya? Apakah itu di tempat kejadian atau di depan TV? Suasana hati banyak orang diaduk. Semua orang tidak sabar untuk melihat efek seperti apa yang dapat dihasilkan oleh jus yang menyegarkan ini. Di panggung kompetisi, Stephen Lin memandang Green dengan acuh tak acuh. Awalnya, total peringkat bintang Green adalah 52 bintang, dan dia juga berada di 20 teratas dalam daftar Tianlong. Sekarang dia telah mengambil jus penyemangat, kekuatannya pasti telah mencapai level bintang penuh. Pantas saja Dork Nowotsku akan mengatur agar orang-orang datang untuk bermain putaran. Jika tidak ada jus penyemangat, tidak peduli berapa banyak putaran orang seperti Green datang, itu tidak akan memberikan efek konsumsi yang besar pada Stephen Lin, yang sudah penuh bintang. Tapi sekarang, Green yang 2 kali lebih kuat sudah meledak dalam efektivitas tempur. Jika Xiao Chen-Tian hadir sebagai gantinya, Green mungkin benar-benar telah mengkonsumsi banyak. Sayang sekali Green saat ini menghadapi Stephen Lin. Seseorang yang paling tak kenal takut di antara penonton, dan bahkan bisa dikatakan sebagai orang yang paling menyukai pertarungan roda. Ayo. Stephen Lin mengaitkan jarinya ke arah Green. Green mencibir, dan tiba-tiba berakselerasi menuju Stephen Lin. Pertempuran negara adidaya terjadi seperti ini. Suara ledakan datang dari mereka berdua terus-menerus. Ratusan kamera mengunci panggung kompetisi tanpa jalan buntu, namun demikian, masih sulit bagi penonton di depan kamera untuk melihat Stephen Lin dan Green sepenuhnya. Pertempuran terlalu intens. Keduanya pecah dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Di antara mereka, penampilan Green bahkan lebih mencengangkan. Setelah meminum jus pendorong, seorang seniman bela diri dengan 52 bintang dapat bertarung bolak-balik dengan Stephen Lin bintang penuh. Efek jus pendorong sangat menakutkan. Di luar panggung, Dork Nowotsku menyilangkan tangan dan menyaksikan keduanya bertarung dengan mata dingin. Hijau benar-benar kuat setelah 2 kali lebih kuat, kata Don Quixote sambil tersenyum. Kamu harus ingat bahwa tugasmu adalah menghabiskan Stephen Lin dan membiarkannya mengaktifkan mode pemusnahan terlebih dahulu, mengerti? Kata Dork Nowotsku. Beberapa prajurit yang berdiri di belakang Dork Nowotsku mengangguk satu demi satu. Mengenai beberapa fungsi reruntuhan, Bogut telah memberitahu Dork Nowotsku. Bagi Dork Nowotsku, Stephen Lin dalam keadaan normal bukanlah ancaman sama sekali. Yang dia butuhkan hanyalah sebotol jus pendorong normal, dia dapat sepenuhnya menyalahgunakan Stephen Lin. Namun, jika Stephen Lin menyalakan mode pemusnahan, hasilnya tidak diketahui. Menurut Bogut, peningkatan kekuatan tempur setelah mode pemusnahan dihidupkan akan sangat mengerikan. Untuk amannya, Stephen Lin hanya bisa dipaksa untuk mengaktifkan modus pemusnahan di muka. Sisi lain dari panggung kompetisi. Wajah Xiao Chen-Tian masih tenang, tapi wajah Zhao Tuntian dan yang lainnya agak aneh. Saya agak skeptis bahwa Stephen adalah protagonisnya, kata Zhao Tuntian. Bu Yixian dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-kata Zhao Tuntian. Baru saja saya khawatir Green terlalu lemah untuk mengisi ulang Stephen, tetapi saya bersikeras membuat jus yang menginspirasi untuk menggandakan kekuatan tempur, yang lebih kuat dari Lao Xiao dan saya. Saya menggunakannya sebagai pancang untuk mengisi ulang Stephen. Itu benar-benar tidak bisa lebih baik, Stephen masih dapat meningkatkan gelombang sekarang, dan hanya protagonis yang dapat diperlakukan seperti ini, kata Zhao Tuntian. Namun, Anda juga harus memahami bahwa jika Green dapat memiliki jus ini, Dork Nowotsku dan yang lainnya pasti akan memilikinya. Ketika sampai pada pertempuran terakhir, yang kita hadapi mungkin adalah Jerman yang menjadi 2 kali lebih kuat. Nowitzki, kata Xiao Chen-Tian dengan wajah serius. Mendengar ini, wajah Zhao Tuntian dan yang lainnya juga menjadi serius. Awalnya, menurut pendapat mereka, setelah mode pemusnahan bangkai kapal diaktifkan,
mereka dapat dengan mudah menjatuhkan Dork Nowotsku dan yang lainnya dengan semburan pria sejati dalam 5 detik. Mungkin untuk bertahan 5 detik dari pria sejati. Begitu dia dibiarkan bertahan 5 detik, maka mereka hanya bisa dikalahkan oleh Jerman K. Nowitzki hancur lebur. Kami memiliki kartu truf kami, begitu juga yang lain. Selain itu, kali ini pertempuran penghancuran dunia Raja Suci juga menjadi kesempatan bagi mereka untuk mempromosikan jus penyemangat. Tidak peduli apa hasil akhirnya, jus penyemangat harus populer. Xiao Chentian melanjutkan. Ini belum berakhir, pohon kehidupan, kenapa masih tertinggal? Zhao Tuntian hanya bisa meratap. Menghadapi pohon kehidupan, semua orang merasa tak berdaya untuk pertama kalinya. Bab 1113. Waktu, sedikit masa lalu. Green, yang menjadi 2 kali lebih kuat, telah membawa banyak masalah bagi Stephen Lin. Kebugaran fisiknya sudah melampaui kategori 15 bintang, bahkan Stephen Lin yang sudah mencapai 19% progres pengisian masih terasa sedikit rumit. Namun, semakin sulit, semakin baik untuk Stephen Lin. Pertarungan sengit terus-menerus merangsang tubuhnya, memungkinkan mekanisme di tubuhnya mengakumulasi energi. Hanya dalam beberapa menit pertempuran, Stephen Lin menemukan bahwa kemajuan pengisian dayanya telah meningkat sebesar 0,1%. Jangan remehkan 0,1% ini, Anda harus tahu bahwa pada retret sebelumnya, jika Anda ingin meningkatkan progres pengisian daya sebesar 0,1%, setidaknya akan memakan waktu beberapa jam. Hahaha, apakah kamu merasakan kekuatanku? Pergi ke neraka, Raja Suci hanya bisa menjadi milik kita. Green meraung dengan gila, keluar seolah putus asa. Di bawah rangsangan jus yang membesarkan hati, Green menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Suara ledakan bergema terus-menerus di gimnasium. Semua orang sangat gugup sehingga mereka menahan napas. Pada awalnya, semua orang mengira Green hanya di sini untuk memberikan kepala, tetapi mereka tidak menyangka Green saat ini akan menemui jalan buntu dengan Stephen Lin. Bahkan, Green samar-samar menekan Stephen Lin. Ini membuat mereka yang hadir yang melihat Stephen Lin sebagai penantang kuat Raja Suci tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa cerita itu akan mengarah pada situasi seperti itu. Pertarungan masih berlangsung, dan output Green terus meningkat seiring berjalannya waktu, dia seperti mesin yang tak kenal lelah. Di sisi lain, Stephen Lin, menghadapi serangan seperti tsunami di Gunung Hijau, Stephen Lin hanya bisa terus menggunakan triknya, dan hampir tidak ada ruang untuk serangan balik. Apa yang disebut keterampilan bertarung menjadi kurang penting dalam menghadapi kebugaran fisik yang kuat. Di stadion secara keseluruhan, tidak ada satupun penonton yang bersuara, dan semua orang menatap 2 orang yang bertarung di panggung kompetisi. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi di lapangan. Stephen Lin yang sedang ditekan dan dipukuli tiba-tiba meninju dada Green dengan keras. Hijau terbang terbalik. Stephen Lin berakselerasi untuk mengejar Green. Sebelum Green bisa bereaksi, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan membanting wajah Green. Green ingin memblokirnya, tapi kecepatannya tiba-tiba melambat. Ledakan. Pukulan Stephen Lin mendarat di wajah Green, menghantam seluruh tubuh Green dengan keras ke tanah. Tanahnya terbuat dari bahan khusus, jadi tubuh Green tidak hanya tidak membuat lubang di tanah, tapi malah memantul. Ekspresi membunuh melintas di wajah Stephen Lin, tangan kanannya terkepal erat, dan dia meninju langsung ke tenggorokan Green. Ledakan. Green terbanting ke tanah lagi. Kali ini, Green tidak terpental, karena tangan Stephen Lin yang lain sudah menekan hidung dan mulut Green saat Green mendarat di tanah. Mata Green melebar, dan dia ingin berteriak untuk mengaku kalah, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu di depan seluruh dunia? Stephen Lin berkata dengan dingin. Jantung Green tiba-tiba menegang. Saat berikutnya, tinju kanan Stephen Lin mendarat seperti titik. Bang bang bang. Setiap pukulan Stephen Lin mendarat di dada kiri Green.
Kekuatan yang kuat terus mengalir dari dada kiri Green, dan kemudian menghantam jantung Green dengan keras. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas berapa banyak pukulan yang telah dilakukan Stephen Lin. Ketika Stephen Lin berhenti, seluruh dunia tampak diam. Stephen Lin perlahan melepaskan tangannya yang menutupi mulut dan hidung Green. Darah menyembur keluar seperti uang dari hidung dan mulut Green. Tubuh Green berkedut, matanya membelalak, menatap Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, menatap Green. Wasit dan staf medis di tempat kejadian bergegas ke lapangan. Green dibawa dengan tandu dan diusir dari tempat kejadian. Stephen Lin berdiri di panggung kompetisi, memandang ke arah Dork Nowotsku, mengangkat tangan kanannya, dan melakukan gerakan mengait. Kecuali Dork Nowotsku, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. 10 menit, kata Dork Nowotsku. Semua orang yang hadir tercengang sejenak, lalu bereaksi pada saat bersamaan. Pada saat ini, lebih dari 10 menit telah berlalu sejak Green meminum jus penyemangat. Dengan kata lain, efek obat dari jus yang menyegarkan telah berlalu saat ini. Pantas saja Green ditekan dan digosok di tanah, ternyata efek obatnya sudah lewat. Ingat, orang berikutnya yang bermain harus memaksa Stephen Lin untuk mengaktifkan mode pemusnahan dalam 10 menit, dan jangan seperti Green, kata Dork Nowotsku. Ya, orang-orang di sekitar Dork Nowotsku mengangguk setuju. Pada saat ini, tepuk tangan dan sorak-sorai yang menggelegar akhirnya meletus dari adegan hening. Menang, menang, luar biasa, meski menjadi 2 kali lebih kuat, itu tetap bukan lawan, luar biasa. Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan dengan keras. Siapa lagi? Stephen Lin memandang Dork Nowotsku dan bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang mengerikan meletus dari tubuh Stephen Lin, menuju ke arah orang-orang Dork Nowotsku. Ada hampir 10 orang suci perang di sana, tapi kecuali Dork Nowotsku, tidak ada yang berani melihat langsung ke arah Stephen Lin, dan banyak orang mengalihkan pandangan ke tempat lain. Philip, pergilah, kata Dork Nowotsku. Seorang pria berambut coklat mengencangkan wajahnya dan berkata, Aku khawatir aku juga bukan tandingannya. Petik 2. Don Quixote, beri dia nomor 2. Kata Dork Nowotsku. Nomor 2. Banyak orang yang hadir menunjukkan ekspresi bingung. Baik, Don Quixote mengangguk, membuka sebuah kotak di sampingnya, dan mengeluarkan sebuah botol dari dalamnya. Botol ini juga berisi cairan yang bentuknya seperti jus. Ini hal yang bagus, Philip. Efek benda ini jauh lebih baik daripada jus inspiratif. Ini adalah versi yang disempurnakan dari jus inspiratif, kata Don Quixote. Bahkan ada versi yang disempurnakan, kata Philip dengan heran. Yang lain juga sangat terkejut, karena bahkan mereka tidak tahu bahwa ada versi yang lebih baik dari jus penguat. Ini adalah kartu haul kami yang sebenarnya. Kami bahkan tidak bermaksud mengeluarkannya dari pasar. Philip, minumlah dia, dan Anda akan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Kata Don Quixote, dan menyerahkan jus di tangannya kepada Philip. Philip mengambilnya dan membuka botolnya. Bau amis sedikit masuk ke lubang hidung. Kenapa ada bau busuk? Tanya Philip curiga. Harga efek yang lebih kuat, kata Don Quixote. Philip ragu-ragu, tetapi akhirnya meminum jus di perutnya. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat menyembur keluar dari perut dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh. Philip tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak menyangka kekuatan mengerikan seperti itu akan muncul dari tubuhnya. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari jus penyemangat sebelumnya. Ayo, kata Don Quixote. Philip mengangguk dan melompat di tempat. Ledakan. Saat Philip mendarat lagi, dia sudah mencapai tahap kompetisi. Saat ini, penampilan Philip juga berubah. Permukaan tubuhnya sama dengan Green sebelumnya, dengan otot yang terkunci rapat dan pembuluh darah yang terangkat. Selain itu, dia sedikit berbeda dari Green. Ada garis-garis hitam di tubuhnya, dan garis-garis ini tampak seperti tato. Di berbagai bagian tubuh,
terlihat sedikit permeabel. Oke, penantang kita berikutnya telah muncul, dan dia adalah Tuan Philip kita. Pada pengujian putaran ketiga sebelumnya, Tuan Philip akhirnya mencapai skor luar biasa dari 53 bintang, peringkat ke-10 di daftar Tianlong 3. Dia orang yang kuat dari Spanyol. Bolehkah saya bertanya kepada Tuan Philip, siapa yang ingin Anda tantang? Tanya tuan rumah. Stephen Lin, kata Philip. Stephen Lin lagi. Pembawa acara memandang Stephen Lin dengan heran. Saat ini, tubuh Stephen Lin sudah basah oleh keringat akibat pertempuran sebelumnya, dan tampaknya kekuatan fisiknya seharusnya relatif besar. Ya. Philip menyeringai, saya ingin menantang Stephen Lin, bukan? Yah, itu mungkin, tapi... Tuan Lin baru saja melalui pertempuran sengit. Bukankah itu tidak adil? Tuan rumah bertanya. Berhenti bicara omong kosong, mari kita mulai, kata Philip. Ada gelombang ejekan di tempat kejadian. Semua orang melihat Stephen Lin berkeringat deras. Philip terus menantang Stephen Lin tanpa waktu istirahat. Ini jelas untuk mengambil keuntungan. Untuk orang seperti itu, hampir semua orang menyatakan penghinaan. Tuan Philip, mengapa Anda tidak memberi Tuan Lin waktu untuk memulihkan kekuatannya? Sekarang, bahkan jika Anda menang, itu dianggap tak terkalahkan. Pembawa acara bertanya dengan cemberut. Tidak perlu, kata Stephen Lin tiba-tiba. Tuan rumah memandang Stephen Lin dengan curiga. Dia sangat bingung mengapa Stephen Lin tidak perlu istirahat, karena pertempuran terakhir sepertinya menghabiskan banyak energi. Namun, setelah dia melihat senyum tenang di wajah Stephen Lin, dia tiba-tiba mengerti. Mungkin bagi Stephen Lin, orang-orang ini tidak dianggap sebagai lawan yang kuat, bukan? Oke, karena Tuan Stephen Lin kita tidak perlu istirahat, mari kita serahkan arena seni bela diri kita kepada dua orang kuat itu. Setelah pembawa acara selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Stephen Lin, aku tidak sia-sia seperti Green, kata Philip, menatap Stephen Lin dengan wajah muram. Aku tahu, kata Stephen Lin. Kau tahu, Philip membeku sejenak. Kamu adalah jenis sampah yang berbeda, dan sampah masih diklasifikasikan, jadi sampah juga harus diklasifikasikan, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu bajingan. Philip sangat marah, dan dia berakselerasi menuju Stephen Lin. Melihat Philip bergegas ke arahnya, Stephen Lin menggerakkan tangan dan kakinya. Tumpukan pengisian daya lainnya ada di sini, dan tidak banyak peluang untuk ini di hari kerja. Saat berikutnya, Stephen Lin berakselerasi dan juga bergegas menuju Philip. Putaran kedua pertarungan roda Stephen Lin secara resmi dimulai. Bab 1114. Boom, boom, boom. Suara teredam bergema di seluruh stadion. Kedua tubuh yang kuat itu terus-menerus bertabrakan dan terhuyung-huyung. Hati semua orang di tempat kejadian berdebar kencang, karena setiap benturan antara dua orang di panggung kompetisi seperti pukulan berat yang menghantam hati penonton. Philip sangat kuat, bahkan dengan mata telanjang pun bisa melihat bahwa dia lebih kuat dari Gris sekarang. Dapat dikatakan bahwa jika Philip saat ini ditempatkan setengah tahun yang lalu, dia pasti sudah ada setiap detik setiap hari. Bahkan Stephen Lin, yang telah mencapai muatan 19%, masih merasakan tekanan luar biasa yang dihadapi Philip saat ini. Inilah kengerian Ges, dia dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan orang dalam waktu yang sangat singkat. Awalnya, Jia Yun pernah berkata bahwa Stephen Lin, yang terisi 10%, bisa menjadi tak terkalahkan di dunia, tetapi setelah munculnya jus, bahkan Stephen Lin, yang terisi 19%, tidak bisa terkalahkan. Orang menggunakan jus kehidupan untuk menjadi lebih kuat dengan cepat, dan setelah yang kuat menjadi lebih kuat, mereka menggunakan jus yang menginspirasi untuk membuat diri mereka lebih kuat lagi dalam waktu singkat. Peningkatan seperti itu sangat menakutkan. Philip, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai pemain top, telah menjadi eksistensi yang dapat bersaing dengan Stephen Lin di bawah peningkatan ganda ini. Tentu saja, Stephen Lin tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat ini. Dari putaran ketiga audisi hingga saat ini,
dia selalu meninggalkan ruangan, dan ruangan ini adalah kartunya untuk pertarungan terakhir. Sebelumnya, dia tidak akan memberitahu siapapun seberapa jauh kekuatan penuhnya telah tercapai. Oleh karena itu, dari sudut pandang visual, Stephen Lin benar-benar ditekan oleh Philip. Tampaknya kekalahan Stephen Lin hanyalah masalah waktu. Hati semua orang terangkat lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit di tengah emosi tegang semua orang. Sepertinya dibutuhkan beberapa orang lagi, kata Dork Nowotsku. Apakah kamu tidak menyukai Philip? Tanya Don Quixote. Dork Nowotsku menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan apapun. Di lapangan, lebih dari 9 menit telah berlalu. Pertempuran sengit telah menghancurkan pakaian Stephen Lin. Dengan cara ini, otot-ototnya yang kuat diperlihatkan kepada penonton di seluruh dunia. Di sisi lain, pakaian Philip juga robek, memperlihatkan tubuhnya. Namun, dia tidak sebersih Stephen Lin. Garis-garis hitam ada di sekujur tubuhnya, yang terlihat sangat permeabel. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak memainkan kartumu? Kenapa? Teriak Philip sambil menyerang dengan wajah mengerikan. Saat ini, dia sudah memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun Stephen Lin ditekan dan dipukuli olehnya, dia tidak dikalahkan sama sekali, tetapi waktu berlalu sedikit, dan durasi obat 10 menit akan segera berakhir. Hati saya menjadi bebas dari lekas marah, dan seluruh pribadi saya tampaknya menjadi gila. Stephen Lin menanggapi serangan Philip dengan tenang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Philip tiba-tiba meraung, meledak dengan seluruh kekuatannya, bergegas menuju Stephen Lin seperti binatang buas. Ini sepertinya pukulan terakhir Philip. Stephen Lin mengangkat tangannya secara horizontal, sekali lagi meredakan serangan Philip. Ini 10 menit. Mata Stephen Lin berkilat dengan niat membunuh. Tepat ketika dia hendak membunuh Philip, dia tiba-tiba melihat darah di mata Philip. Murid Stephen Lin menyusut, dan tubuh Philip langsung menjadi transparan. Stephen Lin dengan jelas melihat darah mengalir di tubuh Philip. Stephen Lin berpikir, berubah pikiran, dan langsung melangkah mundur, memperlebar jarak antara dia dan Philip. Pada saat ini, Philip, yang sudah pingsan karena pengaruh obat, langsung tersungkur di tanah. Mata Philip tertuju pada Stephen Lin, matanya penuh darah dan niat membunuh, dan dia tampak sangat menakutkan. Ho, ho, ho. Philip terengah-engah, seolah-olah dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Stephen Lin berdiri di kejauhan, dan tidak berniat menyerang, jadi dia hanya berdiri di sana. Banyak orang di tempat kejadian tidak dapat memahami adegan ini. Stephen Lin tidak memanfaatkan momen ini untuk mengalahkan Philip, tetapi malah berdiri di sana tanpa bergerak. Apa yang dia lakukan? Tidak bagus. Murid Dork Nowotsku tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, Philip yang sedang beristirahat di panggung kompetisi menjadi semakin sesak napas. Dia sepertinya semakin lelah, dan seluruh tubuhnya terbaring di tanah, tubuhnya terus naik dan turun. Stephen Lin tidak melakukan apa-apa. Don Quixote juga menyadari sesuatu, dan berkata dengan penuh semangat. Wajah orang lain di sekitar agak bingung, mereka benar-benar bingung dengan perkataan Don Quixote. Apa maksudmu dengan tidak melakukan apa-apa? Mungkinkah Stephen Lin ingin membunuh Philip? Philip, menyerahlah, teriak Dork Nowotsku. Philip, yang terengah-engah di tanah, mengangkat tangannya dengan gemetar, dan terengah-engah, kalah. Petik 2. Tuan Philip menyerah, dan Tuan Stephen Lin menang. Wasit segera mengumumkan hasil akhir. Dan sesaat setelah wasit mengumumkan hasilnya, Don Quixote langsung bergegas menuju arena, membantu Philip naik dan hendak turun arena. Tetapi pada saat ini, Stephen Lin menghalangi jalan mereka. Langkah aneh seperti itu menarik perhatian semua orang. Mengapa kamu pergi dengan tergesa-gesa? Stephen Lin bertanya. Philip terlalu lelah, kenapa aku tidak bisa membawanya untuk memulihkan kekuatannya? Don Quixote bertanya dengan wajah gelap. Konsumsi berlebihan. Mungkinkah setua saya? Melihat Philip seperti ini,
tidak terlihat seperti konsumsi berlebihan, kata Stephen Lin. Itu tidak ada hubungannya denganmu, menyingkirlah, kata Don Quixote. Philip, apakah kamu merasa sangat tidak nyaman sekarang? Stephen Lin mengabaikan Don Quixote, tetapi bertanya pada Philip. Aku. Philip memandang Stephen Lin, matanya merah, dadanya naik sangat cepat, seolah-olah seorang pria gendut telah berlari 10 kilometer. Saat itu, puff, darah menyembur langsung dari mata Philip. Di saat yang sama, darah masih mengucur dari mulut, hidung, dan telinga Philip. Dalam sekejap, Philip berdarah dari ketujuh lubangnya. Seluruh tubuh Philip gemetar hebat, kakinya lemas, dan dia langsung pingsan. Don Quixote menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru membantu Philip bergegas ke arena. Tuan Stephen Lin, apa yang terjadi? Pembawa acara berjalan ke arah Stephen Lin dan bertanya kemudian. Obat apapun yang dapat membuat orang lebih kuat dalam waktu singkat adalah dengan mengorbankan tubuh seseorang secara berlebihan. Semakin kuat efeknya, semakin besar penarikannya. Apa yang disebut jus penguat hanya menarik hidup Anda secara berlebihan, kata Stephen Lin enteng. Said, jadi begitu. Bukankah itu berarti jus yang menyegarkan tidak memiliki efek samping? Mungkinkah itu palsu? Kata pembawa acara dengan heran. Kamu sudah melihatnya, apakah itu benar atau tidak? Apakah aku perlu mengatakan lebih banyak? Kata Stephen Lin. Memang, tampaknya encouraging juice tidak memiliki efek samping sama sekali. Bahkan jika itu adalah master sekuat Philip, jika dia sedikit ceroboh, dia akan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Pemirsa yang terhormat, di sini saya menyarankan semua orang, jika Anda ingin memulai encouraging juice, maka Anda harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. Kata pembawa acara. Stephen Lin, bajingan itu. Dork Nowotsku berdiri di kejauhan, menatap Stephen Lin dengan gigi terkatup. Dia tidak pernah menyangka Stephen Lin tidak memanfaatkan efek obat untuk memukul Philip dengan keras. Nomor 2 yang dia berikan kepada Philip memang lebih efektif, tetapi juga memiliki efek samping yang serius. Alasan mengapa dia berani menggunakannya untuk Philip adalah karena dia yakin Stephen Lin akan memukul Philip dengan keras setelah efek obatnya hilang. Itu bisa dikatakan dipukuli oleh Stephen Lin, tapi ternyata bagus sekarang. Stephen Lin tidak tahu angin apa itu, tapi dia berhenti menyerang segera setelah efek obatnya hilang. Jika efek sampingnya muncul dengan cara ini, tidak ada cara untuk terlibat Stephen Lin ada padanya. Awalnya, pohon kehidupan akan menggunakan pertempuran terakhir ini untuk mempromosikan jus penyemangat. Sekarang, Philip berdarah di depan seluruh dunia, jadi siapa yang berani membeli jus penyemangat? Jus penyedap belum laku, sudah bisa dikatakan dingin. Manipulasi Stephen Lin membuat rencana pohon kehidupan menjadi sia-sia. Di sisi lain, Zhao Tuntian menyaksikan Stephen Lin berjalan mendekat, dan dengan bersemangat meninju dada Stephen Lin. Bagaimana kamu tahu bahwa Philip akan memiliki efek samping? Sungguh menakjubkan. Setelah melakukan ini, siapa yang berani membeli jus penyemangat? Setelah meminumnya, 7 lubang akan berdarah. Betapa mengancam jiwa. Haha, kata Zhao Tuntian dengan penuh semangat. Mata Philip terlalu sesak, napasnya sangat cepat, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Sepertinya dia terlalu banyak minum, kata Stephen Lin. Kamu bisa melihat ini? Zhao Tuntian bertanya dengan heran. Baiklah. Stephen Lin mengangguk. Dia memiliki murid hantu, dan dia dapat dengan jelas melihat situasi sebenarnya di dalam tubuh Philip, jadi dia tahu bahwa Philip benar-benar berlebihan. Selama dia dibiarkan beristirahat tiba-tiba, tubuhnya pasti akan tampak tidak normal, jadi dia akan menghentikan serangan tersebut, dan akhirnya menghentikan Don Quixote, mencegah Don Quixote membawa Philip sebelum efek sampingnya muncul. Tujuan melakukan ini secara alami adalah untuk memaparkan efek samping dari jus yang menyegarkan kepada orang-orang di seluruh dunia. Tentu saja, Stephen Lin saat ini tidak tahu bahwa Philip benar-benar meminum versi yang disempurnakan dari jus penyemangat No.
Karena kecelakaan Philip, pertempuran di tempat kejadian terhenti untuk sementara. Namun, setelah beberapa menit, pertempuran dengan cepat dilanjutkan. Lalu ada beberapa penantang, tapi tidak ada yang menantang Stephen Lin. Dork Nowotsku sudah tahu bahwa tidak mungkin mengkonsumsi Stephen Lin dengan mengandalkan beberapa karakter kecil, atau memaksakan kartu Hall Stephen Lin, jadi mereka melepaskan strategi mereka yang sudah mapan. Ini membuat Stephen Lin sedikit sedih, lagi pula, tanpa pertarungan roda, itu berarti dia tidak bisa mengisi ulang dengan senang hati. Pertarungan berlangsung beberapa saat, dan semua penantangnya sangat kuat. Namun, 8 orang yang dipilih bahkan lebih kuat, dan penampilan Russell sangat luar biasa. Meskipun peringkat bintangnya paling rendah di antara mereka semua, dia akhirnya mengalahkan seseorang dengan peringkat bintang yang lebih tinggi darinya menstabilkan posisinya. Setelah pertarungan Russell berakhir, Bu Yixian melompat ke ring kompetisi di bawah tatapan semua orang. Aku ingin menantang Dork Nowotsku. Petik 2. Bab 1115. Bu Yixian menantang Dork Nowotsku. Mendengar apa yang dikatakan Bu Yixian, adegan itu langsung meledak. Peringkat kekuatan Bu Yixian relatif rendah di antara Raja Naga, dan bintang dari 8 orang dalam daftar Tianlong semuanya jauh lebih tinggi darinya, jadi tidak ada yang berpikir bahwa dia akan menantang 8 orang itu, apalagi berpikir dia akan menantang Dork Nowotsku, siapa nomor 1 dari mereka semua. Tapi, itulah yang dia lakukan. Ada semburan diskusi di tempat kejadian, dan semua orang sangat bingung dengan tindakan Bu Yixian. Anda harus tahu bahwa begitu tantangan gagal, gelar Sein Perang akan dicabut. Sebagai Raja Naga, gelar Sein Perang sangat penting ya, jika ini dirampas, kerugiannya pasti akan sangat besar. Old Hei, jika Lao Bu tidak bisa mencoba kartu truf Dork Nowotsku, maka kami hanya bisa mengandalkanmu, kata Xiao Chentian dengan suara berat. Raja Naga Hitam mengangguk. Dalam jihad ini, Raja Naga Hitam, Bu Yixian dan Qitian tidak memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan Raja Suci. Jadi menurut pengaturan taktis, peran utama Bu Yixian dan Raja Naga Hitam adalah menguji kartu Dork Nowotsku. Adapun Qitian, kekuatannya lebih lemah dan tidak perlu mengujinya, jadi dia tidak ditugaskan. Saya harap Lao Bu tidak berani. Jika mode pemusnahan gagal menguji kartu Dork Nowotsku, maka dia harus segera mengaku kalah, kata Zhao Tuntian. Wajah Xiao Chentian dan orang-orang di sekitarnya agak berat, meskipun demikian, semua orang telah membicarakan hal ini sebelumnya, tetapi tidak pasti apakah mereka dapat melakukannya. Lagi pula, wajah Raja Naga ada di sana, dan waktu untuk mengaktifkan mode pemusnahan singkat. Jika Anda mengakui kekalahan setelah beberapa detik pertempuran tanpa hasil, itu juga merupakan kehilangan muka bagi Raja Naga. 5 detik, peningkatan 25 kali lipat, hanya untuk menguji kartu Hall, itu seharusnya baik-baik saja, kata Xiao Chentian. Stephen Lin sedikit mengernyit, tetapi tidak berbicara. Kerangka jenderal berbeda dengan kerangka komandan. Kerangka komandan memiliki peningkatan 100 kali lipat, sedangkan tulang jenderal hanya memiliki peningkatan 25 kali lipat. Tulang prajurit memiliki mode pertempuran yang mirip dengan pemusnahan mode, yaitu peningkatan 10 kali lipat. Sekarang biaya Bu Yixian adalah 8%, dan setelah meningkat 25 kali lipat, bisa mencapai 200%. Tulang sang jenderal melepaskan 200% fungsinya. Berbicara secara logis, seharusnya tidak sulit untuk menguji kartu Hall Dork Nowotsku. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat Dork Nowotsku. Akhirnya yang menarik datang. Dork Nowotsku langsung melompat dari panggung ke panggung. Dengan suara teredam rendah, Dork Nowotsku mendarat di hadapan Bu Yixian. Posisimu adalah milikku sekarang. Bu Yixian berkata dengan bangga. Dia sebenarnya masih memiliki kepercayaan diri. Kemajuan pengisian 200% tulang sang jenderal dalam 5 detik pasti cukup kuat untuk membunuh semuanya dalam hitungan detik,
bahkan jika Dork Nowotsku tidak dapat dikalahkan, itu akan cukup untuk mengeluarkan semua kartu Hold Dork Nowotsku. Dalam hal ini, misinya dianggap selesai. Terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri, kali ini, semua Raja Naga yang kutemui tidak punya pilihan selain mati, kata Dork Nowotsku. Terakhir kali, Bu Yixian secara alami tahu bahwa Dork Nowotsku mengacu pada terakhir kali semua Raja Naga memasuki markas Liga UKC. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan itu, kata Bu Yixian. Sudah waktunya untuk memulai, kata Dork Nowotsku kepada wasit di samping. Oke, Tantang, mulai. Wasit memberi perintah. Bu Yixian langsung berakselerasi menuju Dork Nowotsku. Dork Nowotsku tetap di tempat dan sedikit menggerakkan tangan dan kakinya. Aku tahu apa dukunganmu. Dork Nowotsku memandang Bu Yixian dan berkata. Saat berbicara, Bu Yixian datang ke tempat kurang dari 3 meter di depan Dork Nowotsku. Mode pemusnahan aktif, pikir Bu Yixian. Dalam sekejap, semua energi di tubuh Bu Yixian habis, dan sebaliknya, kemajuan pengisian daya langsung meningkat menjadi 200%. Kekuatan mengerikan dengan cepat mengembun di tubuh Bu Yixian. Saat berikutnya, Bu Yixian sudah tiba di depan Dork Nowotsku. Tapi, apakah menurutmu mode pemusnahan bisa mengalahkanku? Dork Nowotsku berkata, dengan cibiran di sudut mulutnya, lalu Dork Nowotsku mengangkat tangan kanannya dengan kuat. Cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tangan kanan Dork Nowotsku. Cahaya putih ini sangat lemah sehingga hampir tidak ada yang menyadarinya. Tetap saja, satu orang memperhatikan. Orang ini adalah Stephen Lin. Salah satu matanya adalah murid hantu dari hantu tersebut, dan cahaya putih jelas ditangkap oleh murid hantu dari hantu tersebut. Melihat cahaya putih, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Hati-hati, teriak Stephen Lin. Namun, sudah terlambat. Pukulan berat Bu Yixian, yang memusatkan seluruh kekuatannya, telah terang-terangan menuju ke arah Dork Nowotsku. Pada saat yang sama, tinju kanan Dork Nowotsku juga jatuh dengan keras ke arah tinju Bu Yixian. Ledakan. Dengan suara keras, tinju kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, keduanya berhenti. Namun, setelah momen ini, seseorang bergerak. Tinju Bu Yixian mundur tak terkendali. Saat berikutnya, kulit dan otot di kepalan tangan Bu Yixian mulai robek. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, air mata mengalir dari kepalan ke lengan. Memanggil, tubuh Bu Yixian mulai terbang mundur. Bu Yixian bereaksi dengan sangat cepat, saat tubuhnya terbang terbalik, dia tiba-tiba menenggelamkan pusat gravitasinya, dan menginjak tanah dengan kedua kakinya. Dan, kaki Bu Yixian mundur terus-menerus, dan dia mundur puluhan langkah sampai dia mencapai tepi platform kompetisi dan nyaris tidak berhenti. Lihatlah tangan Bu Yixian yang berhadapan langsung dengan Dork Nowotsku. Dari posisi kepalan tangan ke posisi lengan, kulitnya benar-benar retak, memperlihatkan otot-otot berwarna merah darah di dalamnya. Darah terus-menerus menetes dari retakan itu. Memukul. Hanya pukulan. Bu Yixian terluka parah oleh tinju yang memadatkan 200% tulang sang jenderal. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Apakah Dork Nowotsku ini begitu kuat? Saat ini, sosok Dork Nowotsku muncul di depan Bu Yixian. Jantung Bu Yixian menegang, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir di depan tubuhnya. Tepat ketika sudah siap, tinju Dork Nowotsku datang. Ledakan. Ada ledakan keras lainnya. Tubuh Bu Yixian terbang mundur seperti bola meriam, dan setelah melintasi ruang terbuka puluhan meter, dia menabrak dinding di tepi stadion dengan keras. Seluruh dinding hancur, dan tubuh Bu Yixian terendam puing-puing. Kesunyian. Seluruh stadion sunyi. Bu Yixian, Raja Naga Ungu dari klan Naga, terluka parah oleh pukulan, dan kemudian dikirim terbang. Seluruh proses berlangsung kurang dari 5 detik. Dalam 5 detik, salah satu kekuatan tempur tertinggi dari klan Naga dikalahkan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Dibandingkan dengan penonton ini,
Xiao Chentian dan yang lainnya lebih terkejut. Mereka melihat bahwa Bu Yixian telah mengaktifkan mode pemusnahan. Kemajuan pengisian telah meningkat 25 kali lipat, mencapai kemajuan pengisian 200%. Sampai tingkat tertentu, bahkan Xiao Chentian yang belum mengaktifkan mode pemusnahan bukanlah lawannya. Namun meski begitu, Bu Yixian masih terlempar dengan 2 pukulan. Bagaimana mungkin Dork Nowotsku ini begitu kuat? Tunggu apa lagi, gali kain tua itu, teriak Zhao Tuntian, dan bergegas ke tempat Bu Yixian dimakamkan. Semua orang bergegas bersama. Ketika mereka berada di depan reruntuhan, semua orang menyadari bahwa area reruntuhan itu lebih besar dari yang diperkirakan. Setidaknya seluas sekitar 100 meter persegi hancur total. Stephen Lin dan yang lainnya dengan cepat membersihkan puing-puing, dan akhirnya menemukan Bu Yixian dari kedalaman reruntuhan. Saat ini, tangan Bu Yixian sudah dipenuhi bekas luka, dan banyak darah keluar dari mulutnya, terlihat dia terluka parah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Chentian bertanya. "Mati, aku tidak bisa mati." "Batuk-batuk-batuk," kata Bu Yixian, batuk keras untuk menulis. "Apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin kamu tidak mengaktifkan mode pemusnahan," tanya Zhao Tuntian. "Aku membukanya," kata Bu Yixian. "Lalu bagaimana bisa dipukuli seperti ini?" Zhao Tuntian bertanya. "Entahlah, kekuatannya melampauiku, dan melampaui banyak hal. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kekuatanku tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ini sama sekali bukan manusia, tidak mungkin manusia memilikinya." "Kekuatan seperti itu kekuatan," Bu Yixian berkata dengan penuh semangat. "Dork Nowotsku masih memiliki rahasia." Stephen Lin menatap dingin ke arah Dork Nowotsku di arena. Cahaya putih di tangan kanan Dork Nowotsku barusan tidak boleh. Itu mungkin dipancarkan secara alami oleh tubuhnya. Pasti ada sesuatu yang menghasilkan cahaya putih, dan cahaya putih itu memberi Dork Nowotsku kekuatan penghancur yang kuat. "Jika ada rahasia, aku akan mengetahuinya setelah aku mencobanya," kata Raja Naga Hitam, dan langsung berjalan ke arena kompetisi. "Aku khawatir akan Xiao jika kamu naik, jangan naik," kata Xiao Chentian. "Aku tidak akan dengan bodohnya menghadapinya secara langsung, jangan khawatir," kata Raja Naga Hitam. Melihat Raja Naga Hitam telah membuat keputusan, semua orang berhenti berbicara. Raja Naga Hitam berakselerasi dan melompat ke panggung kompetisi. Melihat penampilan Black Dragon King, para penonton yang sempat terpana dengan penampilan Dork Nowotsku pun bersorak-sorai. Raja Naga Hitam adalah Raja Naga yang paling sulit ditangkap, dan dikatakan sangat kuat. Dia mungkin bisa melakukan sesuatu. "Apakah orang di sana itu tidak mati?" Dork Nowotsku bertanya. "Raja Naga kita tidak mati semudah itu." Raja Naga Hitam berjalan ke posisi sekitar 10 meter di depan Dork Nowotsku dan berkata, "Mode pemusnahan sangat kuat, dan bahkan tidak bisa membunuhmu. Namun, itu karena aku belum sepenuhnya melepaskan kekuatan di tanganku, karena aku khawatir itu akan sia-sia," kata Dork Nowotsku sambil tersenyum. "Buang, kamu benar-benar sombong," kata Raja Naga Hitam sambil mencibir. "Jangan khawatir, aku tidak akan pelit denganmu. Ayo, biarkan aku melakukan pemanasan sebelum membunuh Stephen Lin dan Xiao Chentian," kata Dork Nowotsku. "Terserah kamu," kata Raja Naga Hitam, bergegas menuju Dork Nowotsku. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.